Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Oke, baik. Sudah berarti ya. Oke, siap. Nah, sekarang ada siapa yang sudah selesai semuanya? Berapa soal kita? Soalnya 25. Siapa yang sudah ngisi semua? Ada yang sudah ngisi semua? Yo, ayo, siapa yang sudah ngisi semua? Yo, siapa yang sudah ngisi semua? Ayo, ayo, ayo. Saya, oke. Yang sudah mengisi semua, bilang saya, ya. Bilang saya. Yang sudah ngisi semua, bilang saya. Nah, malam ini saya hanya akan menuntun Anda bagaimana menganalisis. Silakan, silakan. Ayo, ayo, ayo. Baru seorang ya? Baru seorang. Baru seorang. Udah. Berarti seorang ya yang sudah selesai. Yang lainnya belum. Yang lainnya belum ya. Kalau belum, ketik belum. Berapa orang yang belum? Oke. Belum. Siapa lagi? Ayo. Nah, kalau belum, saya akan ini dulu ya, akan me, me. Oke, baru masuk nggak apa-apa, nyantai aja, nyantai aja. Nah, saya akan kembali lagi dulu ke sini kalau Anda belum, karena di sini konteksnya ya, konteksnya di sini. Kita terkait dengan wawancara. Nah, ini adalah kait dengan wawancara. Nah, wawancara itu belum sempat kok sambil dilihat saya. Siap, nggak apa-apa. Wawancara itu terkait dengan kejujuran, terkait dengan komitmen, terkait dengan integritas, keadilan, etika, dan kepatuhan. Itu wawancara. Tapi kalau kita lihat di sini, teman-teman, di sini ini adalah non-kognitif, artinya ini adalah persepsi. Persepsi. Ya, persepsi. Nah, persepsi untuk apa? Untuk melihat siapa yang paling berintegritas, oke. Kemudian siapa yang paling moral. Susah. Siapa yang paling bermoral. Adapun soalnya adalah 10, ya, 10 dengan waktu 10 menit. Waktunya 10 menit. Sehingga satu soal sama dengan 1 menit. Soal 1 menit. Di sini ya letaknya di sini. Nah, jadi tiknya siapa? Nah, ini tadi moralitas, integritas, moralitas, ya. Kemudian triknya adalah mencari yang paling jujur, yang paling komitmen, yang paling adil, yang paling beretika, dan yang paling patuh. Gitu ya. Jadi konteksnya untuk wawancara itu adalah sini. Wawancara berada di bagian kedua. Di bagian kedua, ingat di bagian kedua. Di bagian satu ada teknis, manajerial, sosiokultural. Ini boleh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Bisa gitu ya. Tanah panahnya bisa. Boleh, silahkan. Atau dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Bebas, mau seperti apa.
Tapi ini ada garis pembatas. Ini 120 menit, di sini 10 menit. Anda tidak bisa setelah masuk ke sini, tidak bisa balik lagi. Tidak bisa, ini tidak bisa balik lagi. Jadi selesaikan dulu di sini, baru gabung ke sini. Ingat, di sini satunya ada 54 detik. Maka kerjakan dari yang ini dulu. Ini persepsi, ini persepsi. Kerjakan ini dulu. Baru kemudian ke teknis. Ya. Kemudian di sini pilih jawaban yang seperti ini. Pilih jawabannya. Optionnya, kita lihat nih optionnya. Lihat, optionnya nilai ambang batasnya 24. Ya. Wawancara 10, nilai ambang batasnya 24. Jadi hasil tertinggi maksimal 40. Ya. Jadi kalau 24, 5 berarti 5 ya, 5 minimal 5. Anda harus benar lebih dari 5 ya, harus benar 5. Kalau bisa itu lebih dari atau sama dengan 10 Anda benar. Bisa, bisa. Asal Anda paham. Ini yang tahun 2023 ya. Jadi itu kuncinya. Makanya saya tadi nanya, siapa yang sudah selesai? Nah, yang sudah selesai silakan kumpulkan jawaban. Kita lihat. Yang sudah selesai nggak apa-apa, kumpulkan jawaban Anda. Wah, gitu. Kumpulkan jawaban Anda. Sudah ada jawabannya, yang sudah selesai, coba dicek jawaban Anda apa. Ini sengaja nih saya buat soalnya masih hangat-hangat, yang sesuai dengan ini, yang sesuai dengan ini nih. Nah, ini sesuai dengan ini. Ini wawancara ya. Jadi itu teman-teman yang harus teman-teman pahami. Nah, susu kultura beda lagi ya. Kita wawancara saja. Nah, wawancara lihat. Mem- Menggali informasi non-kognitif untuk menilai integritas moralitas yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, itu dicari, yang dicari. Jadi cari yang menunjukkan yang paling mana tadi, yang paling jujur, yang paling menunjukkan komitmen, yang paling adil, yang paling memiliki etika, yang paling memiliki kepatuhan. Itu dicarinya. Begitu teman-teman, maka kita akan kembali lagi ke soal ini. Semoga tidak ada pertanyaan. Mana barusan? Oh ini. Ayo, nomor satu, ayo. Nomor satu. Nomor satu. Yo, nomor satu. Oke. Anda bekerja di sebuah sekolah sebagai staf administrasi, ya. Staf administrasi. Suatu hari Anda melihatkan kerja mengambil beberapa alat tulis kantor dan masukkannya ke dalam tas pribadi. Anda tahu bahwa tersebut hanya untuk keperluan kantor dan tidak boleh dibawa pulang. Rekan kerja tersebut dan teman Anda dan Anda merasa dilema antara bertahan hubungan baik dengan teman atau melaporkan tindakan tersebut kepada atasan. Menghadapi situasi ini, pernyataan yang paling penting reaksi Anda adalah menegur, kira-kira yang mana itu? Menegur ya. Kalau kita lihat yang paling berintegritas, apa sih integritas? Kalau antara apa sih integritas itu? Integritas. Apa sih integritas itu? Yo, apa sih integritas itu?
Integritas itu taat aturan ya, taat aturan, taat asas gitu ya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kesalahan, kalau berdasarkan teori manajemen, siapa yang harus melakukan controlling? Siapa yang harus melakukan controlling? Siapa yang harus melakukan controlling, supervisi, siapa ya? Yang harus melakukan kontrol atasan. Atasan itu yang membina ya, membina, membimbing, itu harus atasan ya. Dan kita punya nggak kewenangan kita untuk membuat sikap ya. Karena di sini adalah yang menjadi alasan adalah teman Anda ya, teman Anda, teman Anda. Apakah menegur atau A? Ayo jawabannya. Yang sesuai dengan aturan itu yang mana kira-kira? Yang sesuai dengan aturan. Yang sesuai dengan aturan itu yang mana? Itu integritas itu di sana ya. Bahwa kita bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Siapa yang harus melakukan? Ya, atasan yang melakukan. Apakah nanti itu adalah dianggap sebagai kejahatan, memasukkan atau dianggap biasa saja? Penilaian ada penilaian atasan. Bahwa tindakan tersebut pada atasan kena melanggar aturan. Ya nanti sila keputusannya silakan tergantung atasan mau diapain ya bodo amat gitu. Yang penting kita memberikan data, data aja. Oke, bagaimana kalau dengan rekan kerja? Iya, rekan kerja. Tetapi kalau kita lihat mengacu pada integritas, judulnya kan integritas. Ya, yang paling berintegritas artinya taat hukum, taat aturan, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, aturan hukum, taat hukum. Kemudian kalau nomor dua, silakan. Anda bekerja sebagai bendahara di sebuah sekolah, menemukan bahwa kesalahan laporan keuangan dibuat akan kerja Anda, membuat laporan itu terlihat lebih baik dari seharusnya. Rekan kerja Anda meminta Anda tidak memberi kesalahan tersebut dan tidak memberi masalah. Ini patah. Anda harus bereaksi, harus memperbaiki. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya boleh kalau ada kesalahan menegur. Kalau ada kesalahan tetap lapor ini ada masalah ini silakan ya dia yang ini yang melakukan. Anda nggak Anda nggak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang menghakimi karena bukan wewenang Anda sebenarnya kan. Kalau Anda sebagai tim ya laporin ini ada kesalahan ini. Ya nanti kalau Anda sudah melaporkan ada datang KPK Anda sudah melaporkan kok. Anda terbebas. Yang kena sama teman Anda dan atasan Anda kalau akan diperbaiki. Oke, ini nomor tiga. Nomor tiga. Jadi taat hukum nomor tiga. Nomor dua. Integritas itu selalu taat hukum. Ya, Anda nggak boleh ada gratifikasi. Anda nggak boleh bikin gratifikasi. Gratifikasi merupakan bagian dari integritas. Ya, empat. Nomor empat. Empat. Pengadaan barang. Seorang rekan kerja mengusulkan agar harga mendadak mengambil keuntungan pribadi. Biasanya. Biasanya bukannya Anda biasa jawabnya D. Biasanya Anda jawabnya D ya. Biasanya jawabnya D. Sekarang jawabnya A. Padahal yang sesungguhnya adalah D jawabannya. Jawabannya D. Ya itulah ya. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa konsepnya adalah di sini nggak boleh korupsi, integritas, gitu ya.
Jawabannya gitu. Jadi untuk wawancara yang normatif, yang sesuai dengan norma tata aturan, itu saja yang harus Anda pahami. Jadi Anda dalam membuat atau menjawab pun sudah ada guideline-nya pun soal itu macam-macam. Ya, soal itu macam-macam. Ya benar, Mas. Mas Teksan, benar ya kan deh biasanya. Ya ini kadang-kadang makanya saya bilang pada teman-teman, Anda jangan boleh kan pertanyaannya, apakah boleh berbohong? Nah, di sini kan menilai kemampuan non kognitif, menilai kemampuan pengetahuan kan, mana pengetahuan aja, bukan menilai sikap kita. Ya pengetahuannya bohong, kita yang tahu kan. Ya, apakah Anda tahu New York? Ya tahu lah. Tapi apakah pernah ke New York? Belum. Cuma tahu. Gitu. Tapi kan berarti kita cuma tahu aja. Tapi kalau ditanya yang lainnya, enggak. Jadi triknya adalah cari yang terbaik sesuai dengan tip dan trik terkait dengan apa yang seharusnya di wawancara. Nomor 5. Nah, ini saya sudah bikin soal khusus perawat nih, khusus perawat. Dari nomor 5 sampai 25 itu perawat semua di ruangan. Ya, coba perhatikan ya. Saya membuat sebuah polanya dibikin homogen, polanya dibikin homogen. Kenapa? Supaya Anda paham ya, supaya Anda paham. Polanya saya bikin homogen. Belum ada yang sadar ya. Polanya saya bikin homogen. Ini soal saya buat, jadi dibikin homogen, dibikin homogen. Nah, kalau ada yang salah berarti soal itu bagus. Soal ini bagus kalau ada salah. Sebagai pembuat soal kan gitu. Oke, kita lihat nomor 5. Anda sebagai seorang perawat sebuah rumah sakit, suatu hari Anda secara sengaja memberikan dosis yang salah pada pasien. Pasien tidak menunjukkan reaksi buruk. Nah, berarti nyaris ya. Kejadian nyaris cedera KNC. KNC. Kejadian nyaris cedera. Apa yang harus dilakukan kalau ada? Kemarin sudah pasien septik kita sudah belajar loh ya. Pasien septik kita sudah belajar. Nyaris, nyaris, nyaris. Tetapi Anda tahu bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Pasti menunjukkan reaksi buruk. Menghadapi studi ini pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah yang mana? Tidak menurut siapapun karena pasien tidak menunjukkan reaksi buruk. Biasanya B. Jawaban Anda. Yuk, jawabannya apa? Yuk, jawabannya. Yuk, jawabannya apa? Nomor 5 ya? Nomor 5 belum kan? Wah, bukannya nanti sudah. Nomor 5 jawabannya adalah, jangan lupa pasien safety ada loh ya. Pasien safety jawabannya ini. Nomor 6, saya sebenarnya tidak usah udah ini merem ya, wong soal buatan saya, jadi saya nggak usah baca aja udah tahu jawabannya apa. Jawabannya apa? Nomor 6, nomor 6, nomor 6 silakan. Nomor 6, oke. Oke, makanya saya tadi nanya ke Anda, sampai nomor 10 aja ya. Nomor 6 jawabannya adalah, di tempat kerja pernah mendapatkan perilaku istimewa dari atasan. Jadwal lebih baik, pun tempat lebih banyak. Anda merasa tidak adil bagi rekan-rekan lainnya. Menghadapi ini kenyataannya, Anda harus ini dong, harus berani jadi orang. A. 7.
Tujuh jawabannya. Apa? Tujuh C katanya. Seorang pasien rumah sakit menawarkan sejumlah uang pada Anda sebagai ucapan terima kasih pelayanan baik. Anda tahu bahwa menerima uang melanggar kode profesi. Pada peristiwa ini adalah kalau yang ini enggak, kalau apa hubungannya dengan atasannya nggak ada. Ya ini aja jawabannya. Coba. Soalnya kan menolak ya, ini juga ada menolak dan melaporkan tawaran tersebut pada atasan. Menerima maksud diam-diam. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Pola. Silakan nomor 8. Silakan. Silakan. Silakan berurusan yang WA dulu ya. Jawaban Anda apa? Wah, benar. Nah, saya bilang tadi saya hanya akan menjelaskan kepada Anda sampai nomor 10 aja. Nomor 8, ayo. Nomor 8. Kenapa? Karena soalnya sengaja saya buatkan di apa, sesuai, nah, sesuai. Sesuai. Jadi nanti gampang. Oh, 9 ada yang C. Kita lihat. Menegur dengan sebelum meninggalkan tentang pentingnya kejujuran. 9A ya. Sering terlambat ya. Tidak sesuai. Kadang. Oke. Nomor 10. Anda telah berkomitmen menghindari seminar kesehatan yang penting bagi Anda, karir. Namun pada hari yang sama keluarga Anda mengadakan acara keluarga yang tidak bisa diundur. Pada waktu ini pernyataan yang paling penting reaksi Anda. Yo, nomor 10. Nomor 10. Oke. Oke, teman-teman. Kita tadi mulai jam berapa ya? Kita mulai jam, ya, baru sebentar ya. Oke, baru 40 menit. Oke, barusan sebenarnya yang saya inginkan adalah bukan Anda melatih soal, sama silakan melatih soal. Ya, ingat bahwa di wawancara, ingat saya kembali lagi ya kepada wawancara. Wawancara itu orang yang paling menunjukkan komitmen dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat orang komitmen gimana? Ya kalau ada tentara disuruh perang, walaupun dia sedang ngapain, maka dia akan pergi. Itu komitmen. Gak ada urusan, dia nggak harus membagi ini, nggak bagi ini. Dia akan lakukan sesuai dengan aturan. Itu komitmen, namanya komitmen. Jadi soal ini adalah soal yang didesain barusan. Saya mendesain soal ini. Itu semua jawaban, saya desain semua jawaban itu A. Dari 1 sampai nomor 25, jawabannya A semua. Saya desain seperti itu. Kenapa?
Kenapa? Supaya Anda paham bahwa yang kita cari adalah sesuai yang saya bicarakan tadi. Ya, yang bicarakan tadi. Komitmen, pilih yang paling ini. Coba perhatikan, kalau saya desain A semua, itu menunjukkan yang paling berkomitmen, yang paling berintegritas, dan lain sebagainya. Semua jawabannya A semua. Nomor 11 pasti A, nomor 12 pasti A. Semuanya A. Nah, coba Anda cek. Karena memang desainnya harus seperti itu. Saya mendesainnya A semua. Jawaban malam ini A semua saya desainnya. Bisa kayak gitu? Ya bisa lah karena soalnya hasil sendiri kok. Ya, bikinnya sendiri ya bisa aja. Kenapa tidak? Kita bisa bikin soal. Jadi, jadi saya kembali lagi. Soal bisa apapun soal datang, penguji bisa pembuat soal bisa menggunakan pola apapun soal. Tapi ingat, ya memang di sini memang saklek ya. Soalnya saya buat saklek ya. Saya buat saklek. Ini kalau di komitmen saya buatnya dibikin saklek ya, dibikin saklek ya. Tapi memang nanti kita lihat ini adalah K1, K1 saja lah ya, K1. Ini kompetensi satu. Ya, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan itu ya. Tahan, bertahan itu. Nah, ini ya. Ini di terutama ini yang harus ditandai yang ini. Saya ulangi ya dari atas ya. Yang ini. Nah, kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari ini kembali lagi, kita balik balik lagi ya, balik lagi. Kita tahu level kompetensi, level kompetensi itu ada 5 ya, di bawah kompetensi ada 5. Yang lainnya saya buat sesuai dengan yang saklek. Saklek, saklek itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih saklek itu? Nah, ini. Saya buat yang saklek, yang saklek. Kalau yang sifatnya tegas ya, kalau yang sifatnya melanggar aturan, saya tidak ada kompromi. Yang melanggar aturan, melanggar hukum itu tidak ada kompromi. Kenapa? Kenapa? Karena di sana ada juga tak bersalah. Tetapi kalau sifatnya kesalahan minor, minor misalnya absen, absennya misalkan dia telat sedikit, ya misalnya telat sedikit atau lupa. Nah, kalau lupa dan lain sebagainya itu lebih cenderung ke yang ini, ke yang ini. Kalau sifatnya minor, bukan perdata, bukan pidana, ya, paham nggak? Kalau misalkan dia korupsi, kalau kasusnya dia korupsi, kita negur atau kita lapor atasan. Ya, kalau korupsi. Ini hukum positif loh ya. Ya, hukum positif. Kalau ada pasien ketika kita tahu korupsi, ya kalau sifatnya merugikan secara organisasi, eh, kan kuncinya adalah bagaimana orang itu bisa menjalankan aturan dan ketentuan, ya, aturan dan ketentuan. Ya tadi kita kembali lagi berintegritas, moralitas, bermoral, berintegritas. Ya sifatnya kalau misalnya sudah terkait dengan masalah hukum, kita tidak bisa eh, membiarkan saja itu hal masuknya adalah hukum. Tapi kalau misalnya
dia wajahnya kurang manis, misalnya tidak senyum ya, itu nggak jangan dilaporkan ke atas aja. Itu kan hubungan manusia aja yang tidak perlu berdampak. Kesalahannya minor. Tapi kalau kesalahannya sudah berdampak kepada oh, misalnya tadi korupsi, pelanggaran etik berat gitu ya. Ya kita harus melaporkan karena tidak bisa kita melakukan tindakan apalagi sudah berkali-kali. Tapi kalau misalnya minor, kesalahannya minor yaitu tegur, tegur. Kalau korupsi mah ini kan udah korupsi nomor dua nih. Ini udah korupsi. Ini udah korupsi. Kalau udah korupsi itu ranahnya adalah perdata. Kalau Anda membiarkan dalam masa hukum, membiarkan adalah menyetujui, membiarkan dalam menyetujui. Kalau ini kan udah jelas ya. Kalau ini jelas. Jadi kalau di sini. Jadi kalau kalau saya setuju dengan pernyataan tadi Bu Desi. Saya pun kemarin menganggap seperti ini. Saya pun kalau masih bisa diselesaikan pribadi, selesaikan. Saya pun ngomong seperti itu. Jangan dulu lapor atasan. Yang sifatnya adalah tidak memiliki dampak hukum. Tapi kalau memiliki dampak hukum, Anda harus laporin yang pada atasan Anda. Karena supervisi, controlling, itu ada di atasan, bukan di Anda. Ya, bukan di Anda. Tapi kalau sifatnya hanya hubungan, misalnya dia dengan si A dengan si B, misalnya berantem, itu kan bukan hal ini, itu mah tegur mereka, kumpulkan mereka, itu lebih baik. Nah, lebih baik. Tapi kalau sudah hukum, itu yang saya pahami. Mungkin nanti saya juga cross check teman-teman, saya cross check sesuai dengan kompetensi yang saya baca ulang, kompetensinya seperti apa. Nanti saya buat soal lain. Ini kok ada dua nih, Robby case-nya dua nih. Dua orang apa ya? Apa dua ini? Dua. Ya, ya kalau itu pendapat loh, namanya juga persepsi itu ya. Nanti saya coba cek lagi ya. Kalau menorang ini kan nggak nomor 7 nggak ada masalah ya. Yang justru saya jadi masalah pasti saya jadi masalah yang ini. Yang nomor satu, nomor dua, nomor eh, kalau ini kan pokoknya Anda nggak boleh mau diajak korupsi ya, nggak boleh mau diajak. Di kuncinya gitu lah. Yang mau nggak boleh mau diajak korupsi. Ya kalau misalnya logikanya gini, Anda mau bisa nggak untuk mengatasi masalah, misalnya ada yang korupsi, Anda bisa nggak mengatasi korupsi sendiri tanpa melibatkan orang lain? Kalau bisa ya dilakukan sendiri. Kalau saya logika sederhananya seperti itu. Tapi nanti saya coba cek dan kalau ada kesalahan nanti saya coba baca referensi-referensi yang lain, apa yang harus dilakukan. Eh, Kemudian nanti saya bahas ulang di Jum subuh kalau memang ada kesalahan atas persepsi yang saya buat. Kalau saya buat sih seperti itu. Saya sepakat kita membicarakan dengan teman kalau sifatnya bukan kejahatan, tapi kalau sudah kejahatan bukan ranah kita lagi. Misalkan ada bangsat di halaman kita. Apa kita mau menegur bangsat itu atau kita rapor yang berwajib? Yo, ada orang yang mau bunuh, kita tegur atau kita lapor yang berwajib? Yo, terkait dengan wawancara. Bisa jadi soalnya seperti itu. Kira-kira gimana? Nah, itulah ya. Justru itulah. Jadi kaitannya kalau masalah hukum, biar APH yang melakukan kerjaannya, aparat penegak hukum atau aparat dalam di atasan Anda kan kalau Anda jadi ada irjen, ada inspektorat gitu kan. Itu atasan Anda kan. Ada bos Anda langsung gitu. Nah, jadi kenapa? Tentunya kan nanti kita
Jangan-jangan nanti kalau kita langsung nolak, nanti kita yang diancam. Awas lu kalau bilang-bilang. Wah, nanti mampuslah kita. Ya, tapi nanti akan saya coba cek ulang. Nomor terutama nomor satu, nomor dua ya. Nomor satu, nomor dua. Kalau ini ya tetap aja. Kalau ini kan, kalau nomor 10 ada yang bisa diskusikan. Nomor 10, nomor 10. Nggak ada ya. Oke, nomor 11. Walaupun saya desain, coba kita lihat. Ya, nomor 11. Silakan, nomor 11. 11 sudah dilaporin semua loh. Oke, Anda perawat bertanggung jawab pengalaman sama menghadapi situasi ini pernyataan. Ya, kalau yang boleh nggak Anda mengajak rekan-rekan untuk demo? Nah, ini konteksnya, Bu. Ini kalau Bu Desi, ini konteksnya kan kalau yang pertanyaannya boleh kalau saya memerintah sesuatu tapi kita saat juga sedang. Nah, kalau ini, kalau segera dikumpulkan, kita selesaikan kerjaan kita dulu. Ya, kerjaan kita. Karena kita harus segera dikumpulin. Ini penjelasannya nanti di manajerial. Beda, beda manajerial dengan wawancara ya. Ini manajerial Bu Desi. Misalnya izin kalau atasan memerintahkan suatu tapi di saat itu kita sedang mengerjakan sesuatu yang segera dikumpulkan. Harus segera loh ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau disuruh tergantung prioritas mana yang harus didahulukan. Tanggung jawab Anda itu lebih penting dari Anda harus membantu orang lain. Itu. Jadi tupoksi Anda itu jauh lebih penting. Tapi misalnya Anda sedang mengerjakan, tapi ada Anda disuruh membuat, misal kasusnya Anda sedang menunggu loket. Kemudian Anda disuruh mengerjakan untuk presentasi besok di depan bos. Yang penting ini kan berfokus pada pelayanan. Pada pelayanan. Pelayanan yang Ibu berikan itu harus, masyarakat publik itu harus mendapat pelayanan dan kepentingan organisasi itu harus dilakukan. Jadi Ibu harus mengerjakan apa yang di atasan bos, tetapi harus mencari cara bagaimana pelayanan tidak terganggu. Itu ya. Manajerial itu nanti di manajerial ya. Ini tapi nggak apa-apa tamu di sini. Kalau pertanyaan anak kita sakit, kita kerja keluar kota. Kalau lihat dari integritas, kita harus berangkat. Terkait dengan integritas buaya ya. Kalau terkait dengan integritas, apapun yang terjadi, kita harus mengutamakan kepentingan organisasi itu kuncinya. Ini manajerial lagi nih soalnya. Manajerial lagi soalnya. Pertanyaannya. Kalau terkait dengan integritas, ini manajerial ya. Tapi bisalah masuk ke komitmen, bisalah dimasuk wawancara. Kalau lihat dari patokannya bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk organisasi, ya. Jadi di ujian itu jangan bawa perasaan. Di ujian jangan bawa perasaan ya. Kalau misalnya anak kita gini gini gini, kan judulnya juga kita disuruh berintegritas. Kalau berintegritas tidak ada alasan, Anda harus melaksanakan itu, ya. Ibu Bu Aya, nanti kita lihat soal-soal di manajerial ya. Nah, nanti kita bahas tentang mungkin ya cek dulu minggu depan lah kita bahas pool terkait dengan manajerial sosiokultural di mana di Jumalam semuanya supaya lurus selurus-lurusnya. Saya ulangi selurus. Ini jawabnya ini. Bolehkah kita ngajak demo kira-kira? Kan yang ke C itu
Mengajarkan lain merasa perlakuan tidak adil semena-mena. Ya kita ngobrol aja, minta penjelasan dan keadilan. Nah, itu aja. Jangan demo, paling takut mereka. Nomor 12, tidak mencuci tangan sebelum bisa pasien yang belum protokol kesehatan. Hadis ini pernyataan yang paling mendasar Anda adalah, nah kan ini kan tidak harus ke atasan kan ini. Pelanggaran ini kan bukan pelanggaran apa. Nah, melaporkan kebiasaan buruk itu pada jangan. Kalau hukum, masalah hukum itu laporkan karena tidak berhak kalau terkait dengan masalah hukum pidana, perdata itu nggak boleh. Ya, tapi kalau masalah yang sifatnya non hukum dan itu adalah etika, etika, kemudian SOP, menegur, menegur Anda itu C A. Kemudian nomor 13. Yo, 13. Silahkan. Coba kita telah aja memastikan sebenarnya penuhnya berusaha. Ini kan berkomitmen dan lain sebagainya, cepat berubah ya. Kayak gitu. Ini ya, oh, cepat nomor 14. 14. Oh, 14. Aku coba lihat menolak alat yang berfungsi maupun kepada manajemen. Anda tidak bisa baik, namun atasan meminta untuk menggunakan sebentar waktu. Ini dampaknya kan, ini bisa dampaknya itu bisa eh, membahayakan pasien, dampaknya ya, membahayakan pasien, dampaknya bisa Anda kena masalah hukum. Itu jawabannya ini. Dalam nah inilah masalahnya. Memang kalau disuruh korupsi boleh, Bu, menolak. Menolak itu yang sifatnya itu bagus, yang sifatnya itu beneficient. Kalau Anda menolak sesuatu yang sifatnya itu bakal merugikan pasien, itu sudah benar dan efisien itu. Ini kan tidak berfungsi dengan baik. Masa Anda harus melakukan alat medis yang tidak berfungsi dengan, yang tidak dikalibrasi aja nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu tidak sesuai standar. Ya Anda harus menolak. Karena terkait human being. Oke. Ini, jadi kalau yang sifatnya itu untuk kepentingan organisasi yang besar, seperti tadi, kan tadi saya sudah menginformasikan ya, Anda lagi jaga nih dengan teman Anda, nah, tapi Anda tiba-tiba disuruh bikin laporan, ini nggak boleh menolak, nggak boleh menolak. Tapi kalau Anda disuruh kong kali kong, Anda tolak, nah itu tidak sesuai dengan integritas. Alat yang salah, yang tidak berfungsi, itu kan merugikan orang lain, Bu. Dan itu harus ditolak. Coba pahami integritas. Oke. Kemudian nomor 15. Membantu rekan kerja masuk tugas karena mengalami kendala. Namun tiba-tiba menolak tugas mendadak dari atas. Mengenai hal tersebut, ya
Anda nomor tetap ya. Nomor 15 sudah nggak ada debat ya, nomor 15. Bisa juga saya juga ini kan bikinan saya. Jadi kadang-kadang bisa saya juga luneng. Bikin sendirian pusing juga. Anda menjadi pasien di latar belakang tentunya Anda menyadari bahwa pasien dari latar belakang tidak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dibanding pasien lain. Menghadapi situasi ini, nah ini Anda harus sama ya, nggak boleh membeda-bedakan. Tidak mendapatkan pelayanan yang sama dibanding pasien lainnya. Bicarakan ingin membicarakan dengan rekan kerja dan atasan mencari solusi bersama. Memberikan pelayanan terbaik pada semua pasien tanpa membedakan. Coba-coba jangan terfokus dengan tadi dengan kata bilang saya men-setting A semua. Kadang-kadang juga soal salah. Ayo nomor 16 dipikir, dipikir, dipikir. Nomor 16 dipikir. Tidak kadang-kadang apa memberikan pelayanan terbaik kepada semua menghadapi pernyataan. Ini ada menyadari, ada data seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan? Ini ini bisa D, bisa A. Ayo jangan jangan percaya bahwa saya buatnya A semua, jangan. Ayo coba lihat pelayanan terbaik pada semua tanpa membedakan latar belakang. Bikin mual ya pas soalnya ternyata Anda menyadari bahwa pasien dari latar belakang tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dibanding pasien lain. Menghadapi situasi ini, pernyataan yang paling mendekati reaksi adalah, nah ini nih. Kita mulai dengan level kompetensi. Level kompetensi yang pertama, yang paling rendah nilainya satu adalah mengerjakan sendiri. Yang kedua, mengajak orang lain. Yang ketiga, memberi contoh. Yang keempat, menjadi eh pokoknya nasional aja. Yang lebih ke sini lebih baik internasional. Jadi, kalau Anda melihat untuk diri sendiri, misalnya, saya untuk diri sendiri mau yang terbaik untuk pasien, kita aja, tanpa mengikuti perubahan, tanpa menyebabkan perubahan dampaknya, itu nilainya satu. Ngerti nggak maksudnya? Saya ulangi, saya ulangi. Jika ada jawaban, yang jawabannya itu, misalnya, nih, upacara bendera misalnya, upacara bendera 17 Agustus, 17 Agustus. Nah, Anda disuruh upacara 17 Agustus. Yang A jawabannya adalah ikut karena takut dihukum. B ikut karena takut di eh ikut karena tidak ada kerjaan, tidak ada kerjaan. Kemudian C ikut ikut dengan teman, ya. D misalnya mengajak teman-teman lain untuk mengikuti upacara. Yang baik yang mana? Kalau ada soal seperti itu. Itu kita berbicara tentang level kompetensi. Nah, level kompetensi. Jadi, yang memiliki dampak yang lebih banyak, ini kan lebih banyak nih yang D ini, dampak lebih banyak, itu yang kita pilih. Itu level kompetensi. Kalau kita berbicara tentang level kompetensi. Jadi, yang yang memiliki level kompetensi yang paling tinggi itulah yang mendapatkan nilai terbaik. Nah, di sini Anda menyadari pasien dari latar belakang tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dibanding pasien lain. Menghadapi situasi ini, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah yang nomor ini ya. Ini diri sendiri ya. Ini untuk diri sendiri kan? Bener ya? Memberikan pelayanan terbaik pada semua pasien tanpa membeda-bedakan latar belakang kan?
reaksi Anda yang kira-kira akan mendapatkan eh, apa yang akan mendapatkan dampak yang lebih besar yang mana kira-kira? Membiarkan saja pasti bukan ya. Ini bukan pilihan kita. Membicara dengan rekan kerja dan alasan C itu lebih masuk, C lebih masuk, lebih masuk ya. Lebih C lebih masuk. Kalau Anda nggak suka manajemen dan lain sebagainya kan, yang atasan Anda juga manajemen level berapa kan, sama aja sebenarnya kan. Anda kita tahu kan. Makanya di sini nih Anda harus jeli-jeli itu di sini. Level manajer itu kan gini. Ini top manager, direktur, middle manager itu ada kabid, 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 kabid. Kemudian di sini di lower manager adalah karu. Atasan Anda karu kan. Itu manajer semua. Manajemen rumah sakit. Ini adalah manajer rumah sakit. Manajer. Manajer ada rumah sakit. Jadi kalau berbicara manajer itu Anda berpikir adalah harus berpikirnya adalah eh, direktur ya salah. Jadi tetap jawabannya adalah yang ini. Itu logika sederhananya gitu ya. Ya, ngajak teman lain. Oh, yang tadi ya, yang tadi. Oh, yang tadi. Oke. Nomor 17. Pak Sam menawarkan hadiah mahal. Pelayanan. Tadi sudah ya? Tadi sudah. Ini sih sudah yang jelas ya. Menolak. Menolak. Ada yang masalah biasanya nggak langsung ke atasan. Ya, ini kan konteksnya level orang yang membawahi orang itu kan manajer. Manajer itu manajer level pertama, eh, manajer itu yang dikatakan manajer. Tapi ya tidak semuanya, kan nggak semua juga pakai Katim juga kan teman-teman. Udah sih, nggak semua pakai Katim. Memang nggak ada yang langsung dengan karu, ada dengan karu. Yang pakai fungsional langsung dengan karu. Ya, yang manajer itu orang yang apa ya, gitu itu the FIFA to reach the goal ya, the reach the goal arti orang-orang yang dia bekerja sama untuk meraih tujuan. Sebenarnya dia manajer, logika sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada tim PP perawat primer itu sebenarnya dia manajer, sebenarnya dia manajer dan dia orang yang menjalankan manajer, manajemen itu namanya manajer dalam konteks ilmu manajemen seperti itu. Oke, nomor 18. Oke. Oke. Nah, kalau yang kayak gini ya ngikuti lah yang kayak gini. Kembali lagi ya, bisa saja nanti saya coba cek ulang, bisa saja nanti saya salah. Tapi kalau kita terlek tegas seperti itu ya, seperti itu. Jadi Anda hanya kalau terkait dengan masalah hukum tadi, kalau sudah terkait dengan masalah hukum dan lain sebagainya, yang harus Anda lakukan adalah selesaikan dengan masalah hukum. Itu orang integritas. Masalah hukum tidak bisa dengan sistem kekeluargaan, bisa juga sih sebenarnya. Tapi eh, hukum dan hukum, apalagi yang perdata pidana, Anda harus hukum. Anda menemukan bahwa laporan medis yang Anda buat berisi kesalahan yang bisa menurut koran pasien. Waktu sudah sangat larut dan merasa lelah. Institusi ini paling mendekat reaksi Anda adalah, nah, kalau, nah ini, kalau kayak gini.
Kalau itu menjadi tanggung jawab Anda, orang berintegritas, kenapa orang berintegritas itu harus bisa menyelesaikan sesuai dengan kewenangannya, tanggung jawabnya. Jadi ini, Anda harus komitmen dengan pekerjaan Anda. 20, Anda telah berjanji memimpin sesi pendidikan kesehatan bagi pasien di akhir pekan. Namun tiba-tiba Anda mendapatkan undangan acara keluarga. Nah, ini kayak itu tadi ya Bu ya, sakit dan lain sebagainya. Ini kan mengecek, jadi dalam konteks apa, mengisi, saya bilang tadi jangan pakai perasaan, harus pakai aturan gitu ya. Itu prinsipnya. Jaga kerja bisa Anda memimpin sesi pendidik, Anda harus komit, komit diajak keluarga sebagian. Nah, 21, Anda bekerja di sebuah klinik yang memiliki aturan ketat tentang jam kerja. Suatu hari Anda terlambat ke klinik alasan pribadi. Nah, Anda harus disiplin. Ini sengaja saya buat dulu A semua, tapi mungkin ada beberapa yang nggak cocok, wajar lah ya, nanti saya cek ulang ya. Kalau ada yang nggak cocok, terutama nomor satu, nomor dua, nomor satu, nomor dua. Ada ganjalan saya juga nanti. Nanti saya cek dulu ulang, saya cek ulang. PR buat saya. Seorang pasien yang sangat cemas menunggu hasil tes medisnya, pasien tersebut menunjukkan tanda-tanda stres dan ketidaknyamanan. Menghadapi studi ini, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah berdua-dua, sama ya, berdua-dua. Kemudian nomor 23, di rumah sakit tempat bekerja menerapkan kebijakan baru tentang penggunaan alat pelindung diri yang lebih ketat. Beberapa rekan kerja merasa kebijakan ini berlebihan dan tidak mengikuti protokol. Ah, tetap ya, kalau aturan-aturan Anda harus mematuhi, harus mematuhi. Kalau aturan-aturan Anda harus mematuhi. Kemudian nomor 24, Anda secara sengaja mendengar rekan kerja berbicara tentang rencana untuk memasukkan. Nah, ini sudah tatarannya, sudah tatarannya sudah tataran. Saya sih setuju kalau misalkan C ya, menegur rekan kerja dan mengingatkan tentang pentingnya kejujuran. Bentar, saya coba cek lagi ya, kalau kayak gini gimana sih gitu. Kemarin-kemarin juga saya juga, jangan dulu ke pimpinan, saya juga mengatakan demikian kemarin juga. Jangankan orang lain, saya juga kemarin seperti itu. Nah, saya minta masukan deh dari teman-teman. Ada yang kemarin dapat poinnya besar nggak di ini? Atau 10, poinnya 10. Apa yang dijawab? Rumah sakit mana gitu ya sekarang yang menambah kerja dokter gitu? Ada berita itu. Anda telah berkomitmen mengikuti program pelatihan selama sebulan penuh untuk meningkatkan keterampilan perawatan Anda. Namun selama program berlangsung, Anda merasa kesulitan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan pelatihan kehidupan pribadi. Menurut studi ini, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah inilah ya. Nih, kita tamat ya. Ada PR yang belum saya tuntaskan untuk Anda terkait dengan, nah ini terkait dengan kalau ada ini, saya akan baca ulang. Saya akan baca ulang, akan tanya pada orang-orang. Nomor 24, nomor 21, nomor 1, nomor 2 itu menjadi PR bagi saya, di mana batasan-batasannya kapan kita lapor, kapan kita harus menyelesaikan sendiri. Itu batasan-batasan yang saya buat. Memang di buku-buku saya juga baca, banyak baca, banyak buku saya. Ada buku-buku yang menyatakan jangan dulu lapor, selesaiin dulu sendiri. Kalau kita lihat dari yang soal-soal yang lain, pada saat yang sifatnya sudah perdata, hal-hal yang sifatnya berlawanan dengan hukum,
kita ya tidak bisa berbuat ini. Tapi kalau misalnya upacara bendera, mengajak orang lain, berarti kita yang cari yang mengajak orang lain. Levelnya beda, ya. Kita mengajak orang lain untuk bekerja. Karena di sini adalah levelnya adalah hanya membahas, ini kan soalnya terkait dengan integritas, 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 kepatuhan, soalnya terkait dengan inilah. Ini saya konteksnya, konteksnya ini masalahnya nih, masalahnya ini, masalahnya. Entah, masalahnya ini nih, saya bikin soalnya seperti ini nih. Konteksnya di sini kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan. Ini terkait dengan tip dan trik. Tetapi kalau terkait dengan wawancara. Tapi nanti kita lihat di manajerial. Kalau manajerial kan sama juga. Di manajerial kan sama nih. Tip dan triknya manajerial, manajerial nih, manajerial. Pilih jawaban yang paling ideal terbaik. Jangan posisikan bagi orang lain ujian. Semua jawaban kosong. Nah, ini harus di manajerial itu semua untuk kepentingan organisasi. Memang nanti kita akan lihat di level kompetensi, di level kompetensi yang mana nanti akan saya cek ulang. Jadi jawaban-jawaban ini akan saya cek ulang, saya coba pelajari dulu. Mungkin itu akan menjadi PR bagi saya untuk membuat soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Terutama nomor satu dan nomor dua. Nah, satu dan dua ya. Kalau nomor satu, analisisnya terkait dengan integritas. Ini dia sudah mencuri, ini mencuri ya, pencurian, pencurian. Mungkin ada jawaban. Saya juga awalnya menegur yang tersebut langsung memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas. Ini memang nilainya tinggi. Nah, saya akui kalau misalnya ini memang nilai tinggi. Tapi kalau kita lihat dari integritas, kembali lagi bahwa Anda hanya seorang pekerja staf ya, staf loh ya, hanya sebagai staf, bukan sebagai siapa. Nah, maka Anda tidak Anda melarikan yang paling aman kalau itu ya memang A. Tapi akan saya cek ulang ya. Akan saya ulang dan nanti materinya akan saya share ulang di Zoom selanjutnya. Itu teman-teman ya. Nanti akan saya cek ulang. Jadi PR bagi saya terkait nomor satu, nomor 2, dan nomor 24. Itu akan saya cek ulang. Kalau ini udah jelas ya. Kalau ini udah jelas karena Anda tanggung jawab. Jadi nomor 2 itu nggak berbeda. Anda menu Anda bekerja sebagai bendahara. Oh, Anda bendahara loh ya, bendaharanya. Oke. Saya cek ulang ya. Nanti saya coba cek ulang. Nomor satu, 2, dan 24 akan saya cek ulang. Oke, itu teman-teman untuk malam ini. Jadi saya masih punya PR. Apakah tadi pernyataan dari Bu Desi seperti itu masukannya? Di member lain seperti itu nanti saya cek. Jangan kan member lain, saya juga kemarin ngomongnya gitu. Jangan dulu membawa ke atasan kalau bisa diselesaikan oleh sendiri. Itu lebih baik. Saya mengatakan seperti itu kok tahun kemarin. Tapi saya lihat lagi apakah benar nggak. Makanya saya butuh butuh masukan dari teman-teman yang kemarin dapat tinggi siapa. Nanti saya tanya lah siapa yang dapat tinggi kemarin. Sambil saya cek materi-materi yang seharusnya. Tadi itulah level kompetensi itulah yang saya pelajari nanti. Terima kasih teman-teman. Untuk malam ini saya masih punya PR ternyata untuk Anda supaya tidak salah dalam menjawab soal. Nanti kalau ada kesalahan yang ada di saya pasti saya buat revisinya. Masih ada waktu. Ada yang sudah keluar formasinya teman-teman? Ada yang sudah keluar nggak formasinya? Ketiga kah belum ya? Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.